Shalom. Kita akan mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Bapa, aku persembahkan tubuhku. Untuk
oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai pada saat ini, dan kami boleh bersyukur waktu kesempatan yang begitu indah Tuhan masih beri bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkatilah ibadah raya kami pagi hari ini Tuhan, awal pertengahan selesai dengan baik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya ambil alih di dalamnya. Engkau pakai urapi setiap kami Tuhan yang ambil bagian, bahkan setiap kami yang boleh hadir di rumah-Mu Tuhan. Di tempat ini kami beribadah kepada Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, biar benar-benar kami fokus tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan halaukan dari tempat ini. Lingkungannya ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih dalam kebaktian kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami akan beribadah memuji besarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau angkat pujian. Tanda-tanda telah nyata. Pujian akhir telah tiba. Haleluya.
Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, Allah mampu melakukan segala perkara. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan menjadi satu sandaran dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
pertengahan ibadah kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan sebentar, oh Tuhan, Yesus benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami, baik kami yang hadir di dalam ruangan ini, bagi setiap yang mendengar dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri firman-Mu dalam kehidupan kami, yang mengganggu konsentrasi kami, hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu, kami mau satukan hati kami untuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih di dalam setiap kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya benar-benar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Pakai urapi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan kepada Bapak Pembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada di bulan yang ke-6, minggu yang pertama, dan kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk beribadah. Puji Tuhan, sudah ada yang datang beribadah, karena memang secara aturan sudah bisa ada beberapa gereja yang memang sengaja didatangi oleh aparat pemerintah, baik itu gubernur, baik itu wali kota atau bupati, mengontrol gereja-gereja yang sebagian besar gereja besar, karena ya itu yang bisa mungkin secara logika menjadi apa ya, hal tempat yang dalam tanda petik dikhawatirkan karena banyak orang. Jadi saya membayangkan mungkin ada ibadah-ibadah yang tadinya sudah 2 kali, mau tidak mau jadi 4 kali ibadah, ya. Gereja yang besar yang ibadahnya biasanya itu penuh, dan setelah diatur 40%, jadi harus di-set ulang untuk beberapa kali ibadah. Itu yang saya pikirkan, tapi karena kita ya belum terlalu banyak, masih bisa gitu ya, saya atur sedemikian rupa sehingga kita bisa beribadah dengan mematuhi protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan hari-hari ini, new normal, ya. Dalam catatan Alkitab ada beberapa kejadian yang saya pikir itu cocok dengan kalau kita sebut new normal. Tapi new normal yang pertama yang kalau saya pelajari di Alkitab itu terjadi di zamannya Nuh, saudara. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-6 sebetulnya satu perikop ini, bahkan bukan hanya satu perikop. Kalau kita mengambil secara keseluruhan, bahkan ada ayat-ayat pendukung di Perjanjian Baru. Nanti kita akan baca beberapa ayat sebentar dalam Perjanjian Baru, tapi lebih lengkap itu ada di catatan Kejadian pasal yang ke-6, 7, 8, bahkan sampai pasal yang ke-9. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13. Bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk
sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Ada 3 tingkat. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat terakhir karena waktu, saudara. Lalu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan ayat Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah jemaat Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa dari Nuh, saudara, new normalnya, kalau saya pakai tema seperti apa yang saat ini banyak dibahas, saudara, baik di sekuler, di rohani. Saudara, ini adalah inisiatif dari Tuhan. Kita membaca bahwa aku akan mengakhiri bumi, saudara. Orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang akan binasa, saudara. Kalau kita perbandingkan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, banyak pendeta yang mati, saudara, iya kan? Tapi intinya, dengan kejadian yang begitu banyak orang juga yang meninggal di seluruh dunia ini, saudara, makanya orang bilang kehidupan yang baru, saudara, suasana yang baru, tapi tetap harus berkelanjutan. Nah, seperti apa yang menjadi visi Allah sendiri, saudara, kalau kita lihat sini, dunia ini memang harus tetap berjalan, saudara. Kehidupan itu harus tetap berjalan dengan generasi yang baru nanti, saudara. Kalau kita membaca cerita selanjutnya, bagaimana dari keturunan Nuh, firman Tuhan berkata bahwa lahirlah, saudara, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Saudara, saya memperhatikan ada yang menarik dari catatan Alkitab, saudara. Firman Tuhan bilang ada 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri anak-anaknya ada 8. Tapi kalau kita melihat perbandingan, saudara, kita lihat pasal yang ke-5. Nuh itu adalah anak dari Lamek. Pasal yang ke-5, saudara, di sana ada satu catatan yang menarik. Kita perhatikan ayat yang ke-30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Catatan Alkitab berkata bahwa Nuh adalah anak sulung. Tapi setelah Lamek, saudara, punya anak yang namanya Nuh, dia juga punya anak. Di ayat yang ke-30 bagian terakhir, ia memperanak anak-anak lelaki dan perempuan. Pertanyaannya, di mana anak-anaknya itu? Adik-adik daripada Nuh? Jelas firman Tuhan berkata mereka juga kategori orang yang dibinasakan, ya kan? 8 orang, saudara. Tidak ada adik-adiknya, hanya ada Nuh, istri, dan anak-anak mantunya, saudara. 8 orang. Nah, ini yang menarik, saudara. Firman Tuhan bilang bahwa aku akan mengakhiri segala makhluk, saudara, terutama manusia yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Allah ingin membuat sesuatu yang baru. Allah ingin membuat sesuatu yang, saudara, bukan
seperti apa yang terjadi di zaman itu, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak catatan tentang pribadi Nuh dan tentang cerita saudara air bah. Dikatakan bahwa air bah itu, lamanya air bah itu kurang lebih, saudara, 1 tahun 10 hari. Kalau kita melihat bahwa ada catatan-catatan lain, dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang tingginya, kalau saya hitung dalam meteran, saudara, panjangnya 135 meter, lebarnya 22,50 cm, tingginya 13,50 meter, saudara. Jadi kita melihat bahwa panjang 135 kurang lebih, lebar 22 lebih sedikit, 22 meter, tingginya 13 meter lebih sedikit, saudara. Jadi saudara, firman Tuhan berkata ini catatan-catatan yang ada di Alkitab, peristiwa air bah. Nah, saudara, pertanyaannya buat kita, saudara, kenapa Tuhan ingin membinasakan, saudara, manusia pada waktu itu? Alkitab berkata terlalu banyak hal-hal yang memilukan hati Tuhan. Terlalu banyak hal yang membuat hati Tuhan sakit pada zaman itu, saudara. Adik-adiknya sendiri ternyata punya karakter bukan seperti karakter Nuh, punya karakter tapi karakter dunia, saudara. Kalau kita runut, saudara, dari kita petakan umur orang tuanya Lamek itu tidak kena, saudara, kalau kita petakan. Tapi karena waktu, saudara, itu satu kali kita akan belajar. Itu tidak sampai di, tapi Lamek sempat membantu, karena dilihat dari durasi waktu, saudara, Lamek diperkirakan masih sempat membantu Nuh membuat bahtera. Nah, catatan Alkitab, saudara, ada beberapa hal baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Yang pertama, hal-hal yang memilukan hati Tuhan. Ayat yang kedua, Kejadian pasal yang ke-6. Kita perhatikan secara cepat, saudara. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Saudara, kawin campur. Ini yang pertama yang dilihat Tuhan, saudara, dan itu memilukan hati Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14, persamaan apakah yang terdapat antara terang dan gelap? Tidak ada, saudara. Kalau terang ya terang, kalau gelap ya gelap. Wahyu berkata, kalau engkau cemar, biarlah engkau terus cemar. Kalau engkau benar, biar engkau terus benar. Tidak boleh yang satu terang, ada waktu jadi terang, ada waktu jadi gelap. Kawin campur, saudara. Percampuran antara yang benar dan yang tidak benar. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Campur aduk. Kadang-kala hidupnya baik, kadang-kala hidupnya ya tidak baik. Kalau kita tidak sengaja dan kita ampun, ya minta ampun, Tuhan pasti dengar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya terang, ya terang. Gelap, ya gelap, saudara. Yang kedua, saudara, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar. Saudara, ini kalimat yang luar biasa. Kejahatan manusia besar di bumi. Kecenderungan hatinya, perhatikan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Saudara, kecenderungan hatinya, saudara, selalu hal-hal yang jahat. Pertanyaannya, apakah sekarang juga tidak jahat? Sangat jahat. Ada hal-hal yang saya lupa tadi. Kalau di Alkitab ini, saudara, Tuhan yang berinisiatif untuk membinasakan manusia. Ada banyak pendapat yang kita lihat, bahkan beberapa waktu kita ada pertemuan, katanya apa yang terjadi sekarang dengan wabah corona itu adalah sesuatu yang diset oleh manusia.
izinkan. Sesuatu yang direncanakan manusia. Menurut penelitian beberapa sumber, karena katanya manusia terlalu banyak di bumi ini. Itu kan menurut penelitian yang belum tentu bisa benar, bisa tidak, saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa hal yang utama yang dilihat Tuhan adalah kejahatan semata-mata yang dibuat oleh manusia. Sampai kepada keluargamu sendiri sama perilakunya, saudara. Adik-adiknya sama perilakunya. Sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dihasilkan adalah hal-hal yang jahat semata-mata. Itu yang dilihat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. 2 kali disebutkan bumi telah rusak. 12, menilik bumi, Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak benar. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini hal-hal yang dilihat Tuhan sendiri, saudara. Keadaan yang terjadi zaman Nuh, saudara, dikatakan bahwa zaman kekerasan, zaman yang rusak, saudara. Gimana tidak rusak? Kekerasan ada di mana-mana, saudara. Tidak ditulis secara terperinci, yang hanya ada beberapa yang ditulis. Saudara, kawin campur, hati jahat, belum yang lain. Tidak ditulis yang ada perampokan, perkosaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan mencatat, saudara, bahwa firman Tuhan berkata semuanya hal-hal yang rusak yang dilihat oleh Tuhan. Sekali lagi termasuk keluarga dari Nuh, adik-adiknya. Dan yang keempat, ini yang dicatat dalam perjanjian baru, konfirmasi dari perjanjian baru, bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri. Dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Ini catatan lain yang tertulis, saudara, bahwa manusia pada zaman itu diperbudak dengan nafsu, saudara. Bagian B katakan pada zaman Nuh seperti pada zaman Nuh, pada zaman nanti kelak kedatangan Anak Manusia. Zaman sekarang ini dikatakan makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh. Seperti pada waktu hari zaman Nuh sampai dia masuk ke dalam bahtera. Saudara, sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dikatakan bahwa manusia yang diperbudak dengan nafsu itu akan terus berlanjut, saudara. Saya kembali seperti apa yang orang teliti, saudara, orang selidiki, orang perkirakan bahwa ada banyak orang yang perlu dibinasakan, katanya, karena, saudara, ya ada kepentingan sendiri, ada tujuan tertentu, saudara. Ada hedonisme, ada individualisme, ada materialisme. Sudah kaya tapi ingin lebih kaya lagi, saudara, disingkat HNE. Hedonisme, materialisme, saudara, dan individualisme. Keinginan daging, saudara, materi dan keegoisan. Itu yang terjadi, yang terus akan terjadi sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini kata-kata Yesus, saudara. Ini jelas sekali, katakan sampai kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih banyak hal-hal yang bisa kita lihat yang tidak tercatat, saudara. Tapi 4 hal ini yang benar-benar dilihat oleh Allah pada zaman Nuh, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata,
Allah ingin melakukan sesuatu yang baru. Allah ingin menampilkan sesuatu yang baru. Saudara, dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga Nuh. Keluarga intinya, saudara. Orang selalu berkata kan keluarga inti itu adalah suami, istri, anak, ya kan? Nah, Allah ingin memulai sesuatu yang baru melalui keluarga daripada Nuh. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke pasal yang ke-6 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan melihat bahwa Nuh, ayat yang ke-9, Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan yang jelas antara, saudara, yang pertama, keluarga Nuh yang inti, suami, istri, anak-anak, dengan adik-adiknya. Ada perbedaan antara keluarga Nuh dan tetangga-tetangganya. Ada perbedaan antara keluarga Nuh dan orang-orang kerabat yang lain, saudara. Nuh kan pasti punya kerabat yang lain selain dari adik-adiknya yang ditulis oleh Alkitab, anak-anak Lamek, saudara. Pasti dia punya tetangga. Sehingga orang kalau khotbah tentang hal ini selalu ada bahasa, pasti dia digeledek, pasti dia diolok, pasti dia dihina. Buat Batra, saudara, tidak ada laut. Jadi kita melihat karakter Nuh yang Tuhan lihat, selain dia hidup benar, saudara, tidak bercela. Saudara, firman Tuhan berkata ada hal-hal lain yang juga Tuhan lihat, saudara. Kita hidup sebagai orang yang benar bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan oleh pengorbanan darah Yesus. Amin. Kita dibenarkan karena Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya yang menyucikan setiap kita. Makanya kita yang tadinya bercela menjadi tidak bercela. Kita yang tadinya kotor, saudara, firman Tuhan bilang kita dibersihkan, saudara. Jadi benar dan tidak bercela. Itulah hidup yang dimiliki oleh pribadi daripada Nuh. Saudara, ayat lain dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Ini yang saya mau bagikan yang kedua buat kita, saudara. Kadangkala kita melakukan, tapi kadangkala juga tidak. Ayat 18 kita perhatikan, pasal yang ke-6. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Perhatikan, dengan engkau Nuh aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk dalam bahtera, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perhatikan, ini baru perintah Tuhan. Bahtera belum jadi pada waktu itu, belum terjadi apa-apa. Saudara, disuruh Tuhan membuat bahtera 3 lantai, saudara, 1, 2, dan 3. Dikatakan bahwa ketika firman ini datang, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian, Tuhan akan menyelamatkan dia. Saudara, dari air bah, Alkitab berkata di ayat yang ke-22, Nuh melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi konfirmasi dari ayat 18 adalah Nuh percaya kepada janji Tuhan. Amin. Nuh percaya kepada janji Tuhan. Ada banyak orang, Tuhan berulang-ulang sampaikan janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi kadangkala kitanya yang ngeyel, saudara. Apa yang tidak ada dalam Alkitab tentang perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bilang kalau kita dalam keadaan susah, Tuhan penolong bagi kita. Kita dalam keadaan sakit, Tuhan penyembuh bagi kita. Amin. Kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan mencukupi. Allah Jehovah Jireh bagi kita. Kita dalam keadaan apapun, saudara, Alkitab berkata Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang akan terus menolong, menyertai setiap kehidupan kita. Salah satu slogan dari gereja kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa
Janji yang Tuhan beri kepada Nuh itu dipegang teguh. Dan dia hidup dalam janji itu, saudara. Orang banyak berjanji kepada kita, saudara, belum tentu ditepati. Tapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa janji Tuhan tidak ada yang tidak ditepati. Saudara boleh survei dari Kejadian sampai kepada Wahyu, saudara. Tidak ada janji kepada tokoh-tokoh Alkitab yang tidak ditepati Allah. Semuanya ditepati oleh Allah. Ukuran waktu itu haknya Tuhan sendiri, saudara. Tapi setiap janji yang Tuhan beri, saudara, setiap janji yang Tuhan sampaikan itu selalu ditepati oleh Tuhan sendiri. Jadi hidup dalam janji. Kalau kita hidup dalam janji, saudara, poin berikutnya yang kita perlu perhatikan, seperti apa yang Nuh lakukan, saudara, apa yang dilihat oleh Nuh, apa yang dilakukan oleh Nuh, ayat 22 berkata begini. Nuh melakukan semuanya tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi melakukan, berjalan, saudara, melakukan firman Tuhan. Melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bagian kita, saudara, adalah ketika kita melakukan. Saya kasih contoh, saudara. Waktu Abraham disuruh oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak, saudara, apa yang dia lakukan? Dia pegang janji Tuhan. Lewat keturunan, lewat anakmu akan lahir keturunan, akan lahir raja-raja, akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Saudara, garis bawahi pernyataan Alkitab dalam Kejadian 22. Nuh melakukan esokan harinya, dia melakukan firman Tuhan. Haleluya, saudara. Dia lakukan firman Tuhan. Saya kasih contoh lain, cerita tentang yang dibuang ke dalam laut. Ada yang tahu? Yunus, ya. Alkitab berkata bahwa pergi, beritakan firman. Dia ngeyel, saudara. Dia lari dan pada akhirnya dia diceburkan ke dalam laut, saudara. Tapi ketika dia bertobat, dia lakukan perintah Tuhan. Saudara, walaupun orang bilang itu setengah-setengah, tapi toh tetap dia lakukan. Dia lakukan, saudara, karena memang itu visinya Allah. Dia beritakan firman Tuhan, dia sampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Semua orang, dari raja, dari pembesar, bahkan sampai kepada orang kecil, bahkan sampai kepada binatang, saudara, ikut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terjadi, saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa setiap orang yang berusaha untuk melakukan firman Tuhan, saya percaya bahwa ada mujizat di balik semuanya itu. Ada mujizat, saudara. Ada firman yang memang secara logika berat untuk dilakukan. Tapi kalau kita belajar taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, saudara, selebihnya Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Selebihnya Tuhan yang berkarya. Siapa yang sangka kalau di belakang Abraham ada seekor kambing, saudara? Siapa yang menyangka kalau seorang raja, saudara, sampai kepada rakyat jelata, bahkan binatang pun, saudara, Yunus tidak bisa menduga. Dia menduga bahwa nggak mungkin. Jadi kita melihat sini melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari yang keempat, saudara, perhatikan di new normal, saudara, zamannya. Kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang ke-20. Atau kita lihat dulu ayat 16. Keluarlah, ini perintah Tuhan setelah air bah itu surut, saudara. Pasca air bah. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama
dengan istrimu dan serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lompat ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Dalam catatan Alkitab sebelum ayat ba memang tidak ada Nuh mempersembahkan korban. Tapi kalau kita melihat Nuh mempersembahkan korban setelah new normal, saudara, setelah suasana yang baru, situasi yang baru, saudara, saya percaya Nuh sering mempersembahkan korban. Jadi yang keempat, Nuh suka beribadah kepada Tuhan, mendirikan mezbah, bersekutu, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mempersembahkan korban, mendirikan mezbah, berdoa, membuat persekutuan, itu sangat penting, saudara. Hal-hal yang ternyata, saudara, itu disukai oleh Tuhan. Dan salah satu karakter yang dimiliki oleh Nuh, baik sebelum ayat ba, bahkan sesudah ayat ba, Alkitab berkata Nuh selalu mempersembahkan korban, beribadah, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, saudara, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia, dan seterusnya. Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan lewat persembahan yang dilakukan oleh Nuh, saudara. Jadi ini menjadi gaya hidup, membuat persekutuan, membuat mezbah doa, saudara, suka berdoa, suka bersekutu, itu adalah hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir ini konfirmasi dari Rasul Petrus, 2 Petrus pasal yang kelima, pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, itu dengan 7 orang lainnya, berarti 8 orang, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara perhatikan bahwa Nuh pemberita firman. Banyak orang bilang Nuh gagal karena tidak bisa menyelamatkan minimal keluarganya, saudara. Keluarga, kerabat-kerabat yang mungkin, saudara, seperti adik-adiknya yang saya katakan tadi ikut dibinasakan. Hanya istri, anak-anak, dan mantu-mantunya, saudara. Jadi kita perhatikan sini, tapi Nuh tetap dikatakan oleh firman Tuhan sebagai pemberita kebenaran, pemberita firman Allah, pemberita kabar baik, saudara. Bukankah salah satu perintah Tuhan, saudara, saat dia terangkat ke surga, salah satu amanat Tuhan adalah beritakan firman, sampaikan firman. Saudara, jadikanlah semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, dan dikatakan bahwa ajar mereka, karena penyertaan Tuhan selalu dinyatakan bagi orang-orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Kita share firman Tuhan, kita saksikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saudara, mujizat Tuhan nyatakan bagi kita. Orang itu selamat, orang itu tidak selamat, bukan urusan kita. Urusan kita menjadi pemberita firman. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, saudara, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang ke pasal yang kedua ayat yang ke-8, bukan ayat 5, ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, bagian yang kita lihat di sini adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Salah satu karakter yang dilihat oleh Allah dalam pribadi Nuh adalah sebuah ketaatan. Punya iman dan punya ketaatan, melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dalam pribadi Yesus yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dikatakan Yesus, saudara, taat, merendahkan diri, taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mati karena kita, saudara. Supaya apa? Supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang percaya, mengaku kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, lewat ibadah dan perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, biarlah kita dipulihkan, diberkati, iman kita dikuatkan, roh kita disegarkan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan iman kesungguhan hati kita. Dari dosa, sembuhkan segala sakit, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya. Tuhan Yesus, saat ini di minggu yang pertama bulan Juni tahun 2020, kembali kami datang beribadah di suasana yang baru. Tuhan, kami percaya bahwa berkat firman Tuhan menjadi bagian kami. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan, kami memperingati akan kasih serta pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Engkau yang mati untuk menebus setiap dosa kami. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah-pecah di atas kayu salib, menyelamatkan kami Tuhan, menebus setiap kami dan setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Kuduskan layakan kami untuk terima perjamuan kudus ini. Berkati, urapi kami para pelayan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, sembuhkan, sembuhkan segala sakit, segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amat kuasa,
lebih tinggi di atas kepala kita sebagai penghormatan kepada pengorbanan Tuhan. 3 hal yang saya selalu katakan ketika kita melakukan perjamuan kudus adalah yang pertama, kita diajarkan untuk selalu ingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak menerima keselamatan. Yang kedua adalah ketika kita bersekutu dalam perjamuan kudus, maka ada kuasa Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kuasa itulah yang memampukan kita, bukan hanya menyelamatkan kita, menolong kita, tetapi memampukan kita selama kita ada di dunia ini. Firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun juga. Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan yang ketiga, kita beritakan, kita sampaikan kepada orang lain bahwa ada pribadi yang rela untuk mati di kayu salib, menyelamatkan, menebus setiap dosa dan kesalahan manusia. Kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada pengorbanan Tuhan. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari bersyukur, berterima kasih. Kasih pengorbanan Tuhan kita nikmati. Dia yang mengalami kesengsaraan, kita yang menikmati berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri lewat sengsara, lewat pengorbanannya, lewat penderitaannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersekutu dalam perjamuan kudus. Kami dapatkan kekuatan baru. Kami alami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar di suasana yang baru ini Tuhan, kami terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Triyono yang akan berdoa untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus serta persembahan yang akan kita berikan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kembali kami bersyukur kepada Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberkati ibadah kami. Teristimewa kami sudah terima perjamuan asta yang Puji kudus. Tuhan. Haleluya. Hanya melalui karya salib-Mu yang kudus Tuhan, kami boleh pengampunan, kami beroleh kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan. Amin. Buatlah iman percaya kami semakin bertumbuh Tuhan, Puji sehingga Tuhan. firman-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan keimanan kami kepadamu Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami
menuntun hidup kami Tuhan, melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya melalui perjamuan asa yang kudus ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada saat ini memberkati kami, bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah berfirman buat kami Bapa. Terus berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini, baik pelayanan, baik keluarga dan rumah tangga diberkati. Dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu untuk memberitakan firman, pakai dan urapi setiap pelayanan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat, rahmat, nikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan beri hidup kami Tuhan. Berkat yang akan kami berikan kepadamu melalui persembahan pada saat ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyelidiki setiap sikap hati kami. Ajar kami terus bersyukur, sebab segala sesuatu yang baik datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan kami peralaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pegangan bagi setiap kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian apa yang tak pernah dilihat. Ya, puji Tuhan. Satu pengumuman saja adalah untuk jadwal ibadah hari Rabu kita buat nanti ibadah tengah minggu itu adalah ibadah komsel saja, supaya nanti kalau ada yang bersaksi bisa di ibadah komsel ya. Jadi ibadah minggu sementara bukan tidak boleh bersaksi, tapi karena kita ibadah disingkat waktu, jadi di komsel saja. Di komsel kita lebih leluasa gitu ya. Dan kalau mau hari Minggu juga boleh, tapi sudah dikasih informasi dulu supaya kita set ibadahnya tidak terlalu lama. Karena salah satu instruksi dari syarat atau protokol untuk bisa beribadah adalah ibadah dipersingkat, baik yang di saudara kita, ibadah kita orang Kristen, jadi semua dipersingkat saudara. Jadi
Dan hari Rabu kita pakai kursi. Nanti bentuknya bentuk bundar, saudara. Tidak seperti ini karena ibadah konser. Kita tidak pakai karpet karena salah satu juga yang dilarang adalah tidak pakai karpet. Seperti saudara kita bawa apa sih namanya yang buat sejadah itu ya, bawa sendiri dari rumah. Tapi kita pakai kursi saja. Oke, itu saja untuk pengumuman. Terus berdoa supaya Tuhan pulihkan sehingga kita bisa bekerja, karena dengan keadaan ini banyak yang berantakan. Makanya Tuhan kasih khotbah ini. Saya udah pernah khotbah ini, tapi dalam konteks yang lain sekarang. Tapi ini dalam era yang baru, saudara. New normal. Saya percaya hidup harus terus berjalan, tetapi pertolongan Tuhan akan terus juga kita nikmati. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Terima kasih kehadiran kita. Yang lain nanti kita bicarakan sebentar. Puji Tuhan. Itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Doa kami, setiap umat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Segala pergumulan mereka, Tuhan berkati. Kesehatan, rumah tangga, pekerjaan mereka, bahkan segala apapun yang dilakukan, dibuat berhasil dan menunjukkan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati, pulihkan, selamatkan bangsa kami dalam keadaan yang semakin baik lagi Tuhan. Pemerintah kami diberi hikmat, roh takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Baik dari pemerintah pusat, daerah, sampai pemerintah di sekitar kami, RT/RW, serta jajaran mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah-ibadah yang masih dilakukan hari ini, baik di siang hari, sore, dan malam hari, Tuhan juga memberkati. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini, biar mereka juga dapatkan berkat yang dari Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Setiap persembahan kami, Tuhan tilik balas berkat berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan akhiri ibadah raya umum serta perjamuan kudus pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah serta bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengentaran, kekuatan, serta penghiburan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus adalah menyertai, menolong setiap kehidupan kita mulai saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, jemput dan bawa kita masuk dalam kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.